Jadi sahabat sekali lagi, yang kalau seandainya tadi yang minta baiat pada Abah, Abah tidak pantas sebetulnya memberikan baiat. Karena yang berikan baiat itu Allah. Kalau dijadikan sebagai wasilah silahkan. Tapi jangan salah mandang. Bukan ini yang berikan talqin. Bukan ini yang berikan baiat. Kalau yang ini masih mengharapkan duit dari baiat, berarti jangan kau lakukan baiat dari dia. Karena dia pasti itu dirinya. Dan kalau dirinya yang membaiat, tidak ada gunanya. Hanya innal ladina yubayi'unaka. Betul, kadang-kadang yang membaiat dohir. Nah, tadi ada kata Abah juga. Ada tasbih, ada tanji. Dirinya saja udah syirik, kalau tasbih belum membalikan ke dalam menjadi tanji. Tanji saja sudah kufur, kalau udah ngadohirkan. Kalau Allah itu dianggap batin saja, berarti udah kufur dia. Kapan bersahadatnya kamu? Itulah dia huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin. Kamu harus paham ijtima pada titik itu. Jadi kalau seandainya kalian menganggap, itu kan urusan, karena guru ada. Muridlah yang punya anggapan. Silakan kalau kalian menganggap apa yang Abah sampaikan itu manfaat. Dan ingin tersambung dengan Abah, bersambar tadi semua. Tapi hanya menggunakan tubuh ini sebagai wasilah. Bukan tubuh ini yang mulia. Bukan tubuh ini yang berilmu. Ini adalah speaker yang sedang ngomong. Yang ngomong juga bukan kabel. Bukan mikrofon. Bukan bibirnya. Kalau kamu lihat sudah mampu melihat kalamnya pada tubuh ini. Tanzih ke dalam. Silahkan kau gunakan Abah. Tapi kalau tidak, jangan kau berbuat syirik dengan diri Abah. Nah itulah Nabi bersabda. Wallahi man wasala illa bisohbati man wasala. Wallah, demi Allah tidak akan sampai kamu kecuali bersama orang yang sampai. Apakah mursyidmu itu sudah sampai? Coba uji sama kamu tadi. Tempeleng. Tadi. Nah, itulah persoalan. Ini hanya manusia dianggap mulia oleh sekelompok manusia yang nggak paham. Manusia hadis semua. Nah ini harus dipahami. Harus dipahami. Kalian ini mau kemana? Semua. Sebenarnya sederhana. Di dunia sendiri sebetulnya kan Allah tuh dohir. Tadi semua. Maka apa? Siapa yang beritikadnya baik, pasti dunianya juga baik. Itulah kata Allah di dalam surat Az-Zumar, dunia ini kuwariskan untuk hambaku yang soleh, bukan yang salah, yang pura-pura soleh, yang dikir, bukan yang pura-pura dikir. Kalau kalian ingin menggunakan Abah, tapi syaratnya kata Abah, karena ini tubuh ini nggak layak memberikan talqin, nggak layak memberikan, maka pandangannya jangan salah. Itu saja dari Abah. Betul kata Nabi, kamu harus kembali pada Allah. Wallahi ma wasala man wasala illa bisohbati man wasala. Kecuali kamu sohbah, maka itulah berjumpa, liko. Kalau kalian yang sudah paham Abah, ketemu dengan Abah, beruntung. Karena kau sudah liko berarti. Maka kau tidak akan pernah lagi pisah. Asal itikadnya jangan salah. Jangan menghamba pada tubuh anjing babi ini. Tapi lihat yang sebaliknya. Abah sudah melepaskan. Maka ini udah berkabung. Udah lailan. Semua. Sudah mati. Sudah tidak menghidupkan pujian. Sudah tidak memerlukan pemberian. Sudah tidak memerlukan. Saya udah qiyamuhu binafsi. Semua. Silahkan. Kalian mandangnya apa? Karena hanya cara itu yang bisa kembali pada dia. Kembalilah bergantung pada sifat dia. Sifat muhalafatul hawadis. Itulah maka dalam hikam ukhruj min awsafati basyariyatika. Keluarlah
dari sifat basyariah. Ingin dihormati. Ya, sahabat. Jadi bagaimana cara menyambungkan tadi dari Mas siapa dari Papua. Karena jauh saya bertemu Abah. Tapi syaratnya Mas, kalau saya tersambung dengan Abah, ya, jangan salah melihat. Itu ada robitoh namanya. Robitoh itu menghadirkan. Bagaimana menghadirkan? Itu kembali lagi bukan kamu dan Abah. Satukan. Kamu adalah Abah, Abah adalah kamu. Kalau kamu belum disatukan, kamu adalah dia Allah, Rasulullah, ataukah kamu? Maka tadi kenapa masih ada wabdagi, carilah wabdagu ilahil wasilah. Tawasul itu wasilah. Tapi wasilah yang jadi wasilah jangan sampai salah, tidak membawa wusul karena terjebak di dia. Terjebak dengan apa? Keegoannya, keakuannya, keberadaannya. Nah itulah. Maka Abah menyaksikan dalam waktu 20 tahun ini berapa orang yang mengaku mursyid. Hanya menampung arwah ruh muridnya di tenggorokan. Dia sendiri sulit untuk take off. Terjebak. Terjebak. Kamu saksikan. Yang macam-macam hari ini pun. Yang ego-egoan, laga-lagaan itu. Kamu saksikan. Kalau Abah sudah melihatnya hari ini. Silakan. Jangan salah. Kamu harus pulang pada Allah. Pulang pada Allah. Orang yang sudah mati. Bukan pada laga-lagaan. Ya. Bukan pada badut-badutan. Tapi nggak ngerti apa-apa. Ada semua. Ada semua. Jadi sekali lagi buat Mas Nur, siapa yang dari Papua. Kalau ingin baiat dari Abah. Karena Abah tidak layak memberikan baiat tubuh ini. Tinggal itikot. Itulah murid aroda. Maka inilah dalam torikot sahabat. Sekali lagi Abah sering katakan. Rasulullah itu seumpama mursyid. Iya, Rasulullah itu mursyid. Dan sahabat itu adalah murid. Tapi Rasulullah menjadikan adalah muridnya itu sahabat. Makanya muncullah torikot Qadariyah. Ali lewat Jahar. Abu Bakar lewat Khopi. Satariyah, Wahidiyah, Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Rabah, Muad bin Jabal. Silakan kau menggunakan aku. Tapi kau punya rasa masing-masing. Tuh, torikot itu. Ini mau harus ikut guru. Iya. Gurumu yang ikut Rasulullah. Itu. Yang mana dulu yang bisa kamu sandarin itu. Maka sekali lagi Mas Ari Abah ikan ke sekali lagi. Abah ini nggak layak memberi baiat. Nggak layak jadi guru. Kau anggap itu adalah aroda pada dirimu sendiri. Ali ingin berjalan pada Rasulullah, pada Allah lewat Rasulullah, lewat Dzikir Jahar. Dia minta pada Rasulullah. Maka dullani ala aqrabi turuqi ilallah. Abu Bakar, ya Rasulullah. Maka diabadikan di Al-Quran. Berikan satu aku kalimat. Itulah, sebutkan nama Allah di hatimu. Maka setiap orang-orang yang sudah bertorikotnya ini, nanti Tuan Abdul Qadir sudah jadi berapa puluh torikot. Tadi, kalau dipaksa seperti torikot Tuan Abdul Qadir, nah itulah. Torikot tentang rasa. Guru mau makan ikan asin, sepat. Tapi sama-sama asin. Kamu gabus. Kamu ikan cere. Itu cara. Ini orang kadang-kadang orang juga kadang nggak ngerti torikot. Keluar dari gurunya. Dan tahu apa kamu? Tahu aja enggak gurumu itu siapa. Tadi semua. Jadi gitu Mas Nurnya. Cara menggabungkan, menyatukan dengan Abah itu begitu. Jangan kau pandang adalah diri dohirnya ini.
Jangan salah melihat. Kau lihatlah Rasulullah. Bukan, Abah bukan Rasulullah, tapi cara. Karena itulah cara menyambungkan kepada Rasulullah. Karena selalu harus syahadat itu dohir. Ingat itu. Syahadatnya. Kalau kelihatan. Tapi tinggal yang kau pandang lihat itu benar enggak. Nah, itu aja masalahnya. Kalau dia ngaku saya kan Rasulullah. Itu kacau. Saya kan guru mursyid. Kacau. Semua. Langsung terpotong. Cus. In koto'a amaluhu. Disitulah persoalan sulitnya. Menemukan guru. Maka tadi dikatakan oleh Hadratus Syekh Asy'ari dalam kitabnya. Mencari mursyid yang mursyid. Lebih sulit daripada mencari jarum. Di dalam samudra. Ya. Yang jelas yang petantang petenteng itu bukan mursyid. Badut. Ingat itu. Ya. Jadi Mas Nur, Abah berpegang saja. Kalau karena jarak, darurat dan lain sebagainya. Jadi bagaimana supaya Mas Nur itu bisa mengamalkan apa yang Abah amalkan dan merasakan. Jadilah diri Abah. Itulah Robito. Tapi harus paham dulu pada Abahnya. Bukan ini. Bukan yang sebalik ini juga. Yang di dalam. Yang di dalam. Isyarah tubuhnya Rasulullah untukmu. Karena kalau tidak bisa, kau tidak bisa bersahadat. Dengan siapa kau bersahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau yang sudah sampai pada dirinya, ya dirinya sendiri. Maka disitulah, kalau sudah di situ tidak perlu taklid. Kau sudah layak jadi mursyid itu sendiri. Karena tidak mursyid yang taklid pada mursyid. Sebenarnya. Imam Mujtahid tidak layak masih berpegang pada Imam Mujtahid lain. Karena kau sudah sekarang ada Mujtahid. Ini harus dipahami. Makanya banyak orang sombong, oh Imam Syafi'i ini sul adab ke Maliki. Oh tidak. Karena pandangan Imam Syafi'i sudah baru, maka beliau layak. Ya begitu. Ya, jangan berhenti di situ. Hari ini juga sama. Bung. Inilah kegagalan Islam. Tadi semua. Lihat di sono. Yang dilihat juga nggak pernah. Yang dohir kau tendang-tendang. Yang ada di zamanmu. Tadi. Wali pihada zaman misalnya. Tadi semua. Setiap zaman itu ada wali kutub. Ada wali mastur. Ada masuk. Semua. Wali abdal. Setiap zaman. Cuma cangkangnya aja yang beda-beda. Kamu terjebak dongengnya. Oh, wali itu bisa terbang. Wali itu bisa menghilang. Wali itu napak sancang. Dan itulah kesalahan, keoonan. Ya sahabat. Jadi Mas Nur yang dari Irian, Abah mau ngomong sedikit saja. Kalau kesulitan, barangkali dengan apa yang sudah karena tidak bisa bertemu, memang bagusnya adalah. Dan juga yang dari Bangkalan yang kemarin Abah ijazahkan, maaf. Ijazah itu kata Abah kan apa? Sekali Abah ucapkan seumur hidup. Karena saking mahalnya. Kalau kamu bisa mengingat 3 kata itu, seumur umur, berarti kau sudah mendapatkan bagian. Tapi kalau tidak, makanya ke Abah ada banyak WA. Bah, saya lupa. Kan Abah udah ngomong. Berarti itu belum bagianmu. Nggak usah Abah ulang. Karena pengulangan itu batal. Ingat itu. Ya. Jadi maaf ya kepada sahabat-sahabat Bangkalan yang kemarin ngeriung di rumahnya Pak Haji Saroni. Yang Abah sudah ijazahkan. Itu adalah ilmu yang tidak bisa diulang. Kata Abah kan sekali Abah ucapkan seumur hidup. Dan tidak akan Abah tidak mungkin Abah ucapkan di sini, di live ini. Bahkan Abah tidak banyak yang Abah beri. Dan Abah akan melihat tubuhnya sendiri. Maka itulah Abah memberikan liko pun tidak semua orang bisa Abah berikan liko. Karena memberikan liko pada orang belum pantas sama saja mengalungkan mutiara di leher babi. Dan akan dampak buruk pada dirinya.
sahabat. Jadi yang Abah bukakan adalah perkara yang boleh dibuka. Ini cuma kalian nggak ngerti saja. Tapi ada perkara yang tidak bisa dibuka. Inilah, maaf ya sekali lagi. Jadi sekali lagi kepada Mas Nur saya tegankan. Saya tidak pernah merasa bisa membaiat. Saya tidak layak membaiat. Saya tidak layak mentalkin. Si aku ini, si kurung ini. Pandanglah si kuring yang ada di dalamnya. Kalau mau. Jadi begini ya, kata Imam Junaidi al-Baghdadi, ditanya, dia mengajak muridnya, maaf saya Abu Yazid Bustami. Dia sedang melatih muridnya tahalli tajalli. Mau dibawalah panah oleh dia. Diberikan 10 anak panah. Katakanlah Mas Nur dengan Abah bawa 10 anak panah. Kemudian Abah suruh, coba Nur, kamu tembak panah itu. Dia panah, bidik. Gagal. 10 anak panah, gagal. Sekarang tinggal 1 lagi anak panahmu. Sekarang kau bayangkan kamu adalah bukan kamu, tapi Abah. Gitu, kata si Abu Yazid. Kamu adalah aku. Kamu adalah aku. Ini banyak kisah yang semacam ini, sahabat. Kenapa Robito jangan tapi salah. Robito yang salah bisa syirik. Tadi hati-hatinya di situ memang tipis syirik itu. Maka ada apalagi syirik syir. Seperti semut hitam di kegelapan malam di atas batu hitam. Di negeri hitam di atas batu hitam. Syirik syir. Maka si murid itu dia pejamkan matamu. Itulah maka Abah selalu pejamkan matamu. Bayangkanlah diriku. Robito. Kucing jangan berantem. Keluar ini berebut perempuan pagi-pagi kamu. Bayangkan dirimu. Maka pejamkan, maka itulah kenapa para murid-murid yang baik menyimpan foto gurunya. Untuk menghadirkan. Bahkan kalau perlu, maka Abah ini di rumah, kalau kalian main ke rumah Abah, naik tangga 1 Abah Anom, ke atas tangga Abah Anom. Kemanapun Abah, yang Abah tidak taruh Abah Anom itu di WC. Duduk di ruang beranda depan. Kalau tidak salah ada 80 foto Abah Anom di rumah Abah. Tapi kalau kalian pun yang nggak tersambung dengan dia, nggak ada gunanya foto itu. Kalau mau kau gantung 1000 di rumahmu Abah Anom. Di sinilah orang tuh nggak ngerti bagaimana hubungannya itu. Apakah cukup kamu gantungkan foto wali itu di situ? Ini orang-orang gantungkan foto siapa saja di rumahnya. Apalagi Habib. Tadi semua. Makin datanglah setannya itu ke rumahmu itu. Tadi. Untuk dawir. Tadi semua. Tolong pahami. Saya gantungkan semua di tempat saya. Silahkan kamu datang ke rumah Abah. Di mana kita duduk pasti ada foto Abah Anom. Naik ke rumah Latas. Di situ ada Abah Anom. Semua tempat. Karena saya tidak mau kehilangan wajah guru saya. Itu yang Abah lakukan. Maka dia hadir. Hadir. Maka saya boleh menantang sebenarnya kepada muridnya beliau. Siapa yang paling bisa menghadirkan beliau itu. Tadi sederhana. Apa yang sudah dilakukan Abah Anom, apakah kau sudah lakukan? Itu saja. Jangan hanya ngaku-ngaku murid. Tapi gurunya ngaku murid. Inilah persoalan thorikoh ya hari ini ya, sahabat. Jadi gitu ya, Mas Adi. Jadi cara menghadirkan Abah itu sederhana. Kalau bisa sekarang lagi. Foto nih. Nah, Abah lagi pakai gigi. Tadi makanya ngomongnya agak kagok. Yang senyum. Kamu foto. Bayangkan kamu adalah Abah. Kalau kamu sedang mengamalkan amaliyah dari Abah. Bayangkan kamu adalah Abah. Tarik napasmu. Ibu-ibu boleh. Tadi ada pertanyaan. Boleh sama aja.
Karena ruh itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, belah dan nggak belah itu urusan cangkang. Aduh, kamu itu suka repot. Tadi. Maka kau juga bisa menyelamatkan. Maka tadi jangan terlalu ke ininya, ibumu ya ruh juga. Bapakmu ya ruh juga, ruh kamu juga sama. Kau selamat, ibu bapakmu selamat. Karena kau ada gerbong terakhir. Jadi gitu ya Mas Nur. Kalau Mas Nur, tapi tadi jangan salah melihat foto itu. Itu adalah cangkang. Itu hanya wasilah. Itu loh. Wasilah untuk melihat Abah. Abah itu bukan itu. Itu paham itu. Ya, buat kalian juga yang menaruh foto-foto guru mursyidmu, termasuk foto Abah Anom. Abah Anom itu bukan itu. Bukan ayahnya Cep Firdaus. Bukan suaminya Umi Yoyo. Abah Anom itu. Dialah Rasulullah yang ada di tubuh itu. Tapi sekarang fotonya, kalau kamu tidak tersambung sebelumnya, ya tidak ada juga walaupun panjang fotonya 1000 biji foto Abah Anom. Karena bukan itu Abah Anom. Jangankan anaknya Abah Anom, anaknya Nabi Nuh aja Kanan celaka kalau melihat fotonya itu, melihat pada foto itu, bukan pada ruhnya Rasulullah. Nah inilah, maka jangan juga adalah torikot dari dinasti. Jangan mempertahankan status quo. Karena yang ada akan memecahkan segalanya. Semua. Ya. Jadi gitu Mas Nur. Karena Mas Nur di Irian, tapi insya Allah Abah sudah punya niat ke Papua. Tapi nggak tahu Mas Nur di mana. Jadi pajangkan dari kata Nabi, kamu harus bersama Allah. Tapi kalau tidak bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Nah, Abah tidak mengakui begitu. Tapi maksudnya dalam pandangan Mas Nur, Abah ini sudah layak belum? Gitu. Abah ini sudah layak nggak jadi guru gitu loh oleh kalian. Abah tidak akan mengaku guru. Karena yang menilai murid, irodahmu itu. Sesuaikan dengan irodah Allah dan pada irodah Abah ini. Maka kalau nggak bisa dilakukan oleh kalian sendiri, tadi wallahi ma wasala, kamu nggak bisa sohbah ke Abah, maka minimal kamu robitoh. Hadirkan. Bisa dengan hadirkan baca Fatihah, tapi Fatihahnya kamu harus sudah Abah ajarkan. Bismillah di mana, alhamdulillah di mana, ar-rahmanir-rahim. Jadilah bayangkan tubuh gurumu itu sudah Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dijarat Abah. Ar-rahmanir. Bismillahirrahmanirrahim, jidat Abah itu sedok ayat tadi. Sudah tubuh Fatihah aja ini tubuh ini. Nah, itulah jadi kunci. Mufatahah, muwajahah, mujalasah, musyahadah bersama musyahadah gurumu itu. Apa yang dilihat oleh Abah akan kamu lihat. Apa yang didengar oleh Abah, itulah tujuan robito. Kalau ngerti. Karena Abah nggak mau kisahkan saja perjalanan Abah dengan secara batin dengan pengersa Abah dan Abah sepuh tadi semua. Ya. Karena jadi fitnah nanti orang sekarang nggak ngerti lagi, susah kan. Udah, justru perkara begitu, urusan batin. Ya begitu ya. Nah, begitu panah yang satu itu murid kena, jepluk. Loh, kok kena ya? Nah iya, karena kamu bukan kamu. Nah itu. Ya, bukan Abah merasa lebih mulia dari Mas Nur, bukan. Karena Mas Nur ingin menjadikan Abah sebagai wasilah. Jangan salah melihat, syirik. Mas Nur saja tidak mampu menyaksikan Allah pada diri Mas Nur, sudah kafir, bayangkan. Dan mendohirkan Mas Nur pada Rasulullah pada tubuh Mas Nur juga musyrik. Kan tadi, tanzih, tasbih. Masukkan tanzih, keluarkan tasbih. Kalau itu dohir, batin, awal, akhir. Terus begitu. Dengan nafasmu tadi. Nah, tinggal tahan nafasmu. Seolah-olah kamu berhenti bernapas bersama Abah. Nah, apalagi kalau yang mau barengan sama Abah, misalnya amaliyahnya adalah, Abah biasanya adalah sekitar jam 3 atau setengah 4 duduk saja. 2 menit, 5 menit. Tapi ingat waktu kalian berbeda. Ya, itu juga bisa. Banyak cara sebetulnya menyambungkan dengan guru.
bagaimana apa yang Abah lihat kamu bisa lihat. Bagaimana ilmu yang karena pada dasarnya kita ini bukan kita yang berilmu. Maka kenapa Mas'ud dikatakan idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amalu fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrafu wa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih. Apabila Allah membukakan satu pintu ma'rifat bagimu, jangan kau hiraukan, maka terjadi sementara amal nggak ada hubungannya. Amal banyak dibagi dirimu syirik kok. Itulah kata Abah, antara jadi wali Allah dari jalur yang menurut kamu buruk, kan kamu yang mengatakan buruk. Kata Allah, wa syarihi, wa khairihi. Jadi so, kau masih menganggap, inilah tasbih, tanzih ke dalam. Syirullah, nurullah, Allah, Allah satukan. Allah itu dohir, dohir, batin. Batin, dohir, batin, dohir, batin. Tanzih, tasbih, tanzih, tasbih, tanjih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kau bersahadat. Sudah. Jadi begitu. Makanya dikisahkan juga tentang siapa itu. Syekh Hanafi kecil. Dia punya guru Syekh Haban namanya. Dia, wahai Hanafi, kamu kan ini nyebrang nih, airnya deres. Kamu panggil aja namaku. Syahaban, 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 Syahaban. Kenapa guru nggak panggil Allah? Kamu tuh belum kenal sama Allah. Berjalanlah mereka menyeberang. Imam Syafi'i di tengah jalan takut syirik. Asalnya aman. Syahaban, 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 Syahaban. Dalam hatinya itu kan dia megang tawakal pada gurunya, tapi dia sudah mampu menembus ke dalamnya. Selamat. Tengah jalan, kalau aku banjir ini palit syirik, bahaya kata dia. Akhirnya diganti, ya Allah, ya Allah, lep. Ditangkap oleh Imam Syahaban. Kenapa kamu dihadapi? Ya aduh guru, tadi saya rubah. Dan ini banyak kisah yang ini masyhur di kita juga ada. Ya, sahabat. Itulah tentang Robitoh. Jadi Mas Nur yang jauh dari sana hadirkan Abah. Seolah Abah lah yang ada. Maka ya di musolamu, di apa, di tempat sholatmu, di tempat ini, di tempat dudukmu, dan di semua. Lama kau semakin menatap wajah itu, tapi kau jangan terjebak di wajah itu. Terjebak, tapi dialah sebagai wabtagu ilahil wasilah, menyambungkan. Tadi, ya, maka ingat dia, ingat sama jadi api. Pada saat kau butuh api, ingat dia jadi api. Pada saat kau butuh apapun, kau butuh haus, lihatlah wajah itu, maka dia akan menjadi es padamu. Pada saat kau butuh apapun, lihatlah dia, maka dia apa yang kau butuhkan. Itulah Syartoilah berkata dalam kitab zikirnya Syartoilah. Sahabat dalam bagian tentang Robitoh dari semuanya, tapi salah. Salah Robitoh syirik. Oh, kau manggil Allah, kenal Allah aja enggak. Ya, itu ya Mas Nur. Waduh, ini Abah sebetulnya belum memulai tadi semua, tapi tidak apa-apa karena menjelaskan tentang bagaimana ada huruf ba. Karena seluruh isi alam ini ada pada Al-Quran. Al-Quran ini ada pada Fatihah, Fatihah pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tiga pada sod, pada dadamu. Kaf, ha, ya, ain, sod. Tapi ba-nya juga adalah bagaimana? Adalah bariul baroya, pencipta. Kamu sadari, kamu yang mencipta, kamu yang dicipta pada titik itu. Berarti kamulah yang menarik segala persoalan. Karena huruf ba adalah bariul baroya, adalah pencipta. Kemudian shin, jadikanlah. Maka tubuhmu 3 lapis itu shin adalah satarul khotoya. Jadilah kita harus menjadi mampu penutup kesalahan manusia. Maka kita lupakan segala kesalahan manusia pada dirimu.
kesalahanmu sendiri, kesalahan manusia. Maafkan, 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 maafkan. Karena itulah sifat Tuhan. Adalah berbagi. Kemudian juga adalah lafaz Allah adalah kasyiful balaya, penyingkap kesusahan musibah. Ada pada dirimu sendiri. Ini tadi kan mereka kata la ilaha illa Allah. Allah itu ada 4 pada hayat yang menjadi hayyun, pada ilmu jadi alimun, kudrat qadirun, iradat muridun. Itulah perjalanan dari la ilaha illa Allah. Dan inilah kasyiful balaya, penyingkap kesusahan. Kau hilangkan dengan Allah. Jadikan tubuhmu itu adalah alif lam lam ha. Apalagi pada sholatnya, tasjidnya, berdirinya alif, rukunya lam awal, sujudnya itu bagi Islam. Bagi kalian yang nggak ada masalah, sama saja. Toh yang sholat itu bukan itu kok. Kenapa kata Abah perintah sholat 60 kali itu akoma yukimu ikomatan fi'lun, amrnya adalah akoma bukan kum. Bukan koma yakumu kiaman. Berdiri itu bukan berdiri kaki. Berdiri itu berdiri kudrat. Menyadari aku berdiri. Berdiri dalam hidup, berdiri dalam kudrat. Maka jangan persempit. Yang mudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itulah Allah menggunakan kata mudah. Dan yusrun bukan sahlun. Karena memang tidak butuh syarat. Tidak membutuhkan apa-apa. Hanya butuh dia. Hadirkan dia. Maka kata Ar-Rahman adalah mu'tiul artoya. Maha pemberi segala pemberian. Nah itulah. Tubuhmu lah Ar-Rahman. Tasbih tadi. Maka kamu yang memberi dirimu sendiri sebenarnya. Maka kata Abah yang meminta. Asal kamu udah ngerti. Nah sekarang Mas Nur tadi kan. Jadikan Mas Nur diri Abah. Kalau tadi semua. Tapi jangan mengutuskan Abah. Jangan menganggap salah pada Abah. Dari semua. Abah ini hanya untuk melihat sesuatu yang gaib. Tapi bukan dia. Di sebalik dia. Ini ada kurung. Kamu lihat kuringnya. Nah, karena kalau kamu salah melihat kurung. Berarti kamu akan menjadi karung. Inilah banyak manusia sekarang menganggap dirinya. Gurunya itu dianggap karung. Karena yang tubuhnya. Tuh yang suka minta duit itu si karung tuh. Yang butuh dihormati si karung. Tadi. Yang marah kalau nggak dihormati segera itu si karung tuh. Belum pantas dia disebut mursyid. Belum pantas disebut guru. Tapi semua. Ya. Kata Ar-Rahim Ghafirul Khataya itu bagian dalam. Tadi tanzih ke dalam. Rahman tasbih. Maka tadi. Bagaimana kau menganggap Tuhan akan menyiksa tubuhmu karena tubuhmu adalah kenyataan dia. Inilah kebodohan. Dohirnya dia. Bagaimana? Kaca akan nyiksa si gelas kaca. Karena sebenarnya si gelas kaca itu dirinya. Diri dohirnya. Inilah karena tidak ngerti. Bagaimana akan kiamat? Oh, dia sudah meliputi semuanya. Nah itulah kata Abah. Kalau hari ini ada Ibnu Rus, Imam Ghazali, Abah akan kasih tahu dua-duanya bahwa yang menang Ibnu Rus. Kata Ibnu Rus, semua ini ala-alamu miratul haq. Ibnu Arabi juga sama, ala-alamu miratul haq. Inilah. Maka itulah kenapa surat Ibrahim 48, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi wassamawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi langit. Langit diganti dengan langit yang lain. Bumi yang sama. Langit yang sama. Itulah. Ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya harus kembali pada dia. Wa'adallahu haqqa. Awalnya diciptakan. Tadi. Summa yu'iduhu. Kemudian dikembalikan, diulang. Liyazia. Supaya kamu belajar dari apa yang kau hidupi dulu. Maka Tuhan ada 9 ayat. Cuma kalian tuh nggak pernah sih meramu Al-Quran gitu kan tadi. Ini berapa ayat, ini berapa ayat, ini berapa ayat. Sehingga Al-Quran itu sebetulnya hanya
berapa ayat saja intinya. 1000 kisah, 1000 larangan, 1000 perintah, 1000 ini, 1000 ini. Itu hanya cangkang saja. Tapi di dalam cherry on the cake-nya itulah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu sudah sampai ngaji bertubuhmu Bismillahirrahmanirrahim, jangankan siksa kubur, neraka jahanam, neraka jahim padam dengan kasih sayang Allah. Itulah kata Allah, kasih sayangku mendahului marahku. Maka ciptakan Allah pada hatimu, Allah yang penyayang. Menciptakan Allah yang penyayang, jadikan dirimu penyayang. Itu aja. Maka jadikan Rahman tubuhmu. Kalau sudah Rahman yang beri, kata Allah, menyayangi tanpa syarat, ayo sayang. Jangan jadi Ayub. Sayangi seluruh makhluk ini tanpa kecuali. Jangan lagi tertipu dengan agamanya, tertipu dengan rupanya, tertipu dengan suku. Kalau mau kamu kembali pada dia, terserah. Kamu yang akan menderita pada saat kamu masih mengkotak-kotak makhluk. Betapa banyaknya Tuhan. Itulah kenapa tidak boleh ditunjuk. Tidak ada jihad kepada dia, karena dia semuanya. Itulah kenapa dia laisa kami selihi. Mau dibandingkan dengan apa kalau semuanya dia? Dirimu dan di luar dirimu. Ya. Jadi itu ya Mas Nur, jadi caranya adalah sederhana. Siapapun teman yang mau menghadirkan Abah begitu, tapi jangan salah lihat. Hanya untuk melihat, untuk bersyahadat. Tapi nanti setelah engkau sampai mana kau musyahadah, kamu tidak butuh Abah. Kamu lihatlah diri dohirmu dan diri batin, tapi itu yang tahu kamu sendiri. Ingat itu. Yang tahu kamu sendiri. Kapan batasannya saya bisa lepas dari guru saya. Setelah saya mampu melihat diri saya, batin saya lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu jasad saya. Ahad Jatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Tubuhmu sudah jadi nur af'al Allah. Maka kau segala gerak sudah menyaksikan dia. Ada lagi pahala, dosa dan lain sebagainya. Semuanya kau sudah tunduk patuh khairihi wasyarihi pada af'alnya. Nur af'al Allah. Nur sifat Allah. Asma Allah pada hati. Nur. Silahkan kau berarti sekarang sudah pindah dari maqam muraqabah musyahadah. Kau sekarang tiada lagi sembah menyembah. Kau lah menyaksikan dirimu sendiri setiap hari. Asik. Menyaksikan fiilnya pada tubuhmu. Asmanya pada hatimu. Sifatnya pada ruh. Zatnya pada sir. Asyik. Asyik manusia. Betul-betul asyik. Dan kita bisa bercanda dengan Tuhan. Ya. Karena inilah sesungguhnya. Tadi Abah kaitkan dengan tadi malam at-tanzih at-tasbih. Karena kalau cuma tasbih kamu syirik. Kalau tanzih kafir. Waman bainahuma tadi semua. Ya. Maka sebagai penutup dari Abah, apa yang Abah lihat di dalam Al-Futuhat Al-Makiyah adalah man arafa Allah bi at-tanzih faqad kafara. Wa man arafa Allah bi at-tasbih faqad asyraka. Paman arafa Allah bil jami'i bainahuma faqad wahada. Wahada yuwahidu wahid. Tauhidkan. Dunia ini ada satu. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahika. Dahulu Allah sendiri, sekarang pun dia tetap sendiri. Biarkan dia dengan kesendiriannya. Tapi natalah, tapi jangan ditunjuk. Wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fis zat. Tadi semua, ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan, sahabat. Itu ya. Nanti yang bisa hadir ke sini lebih mudah, ya. Menyambungkan itu, dan itulah yang katakan baginda Nabi dengan Malak Jibril. Malak Jibril itu Nabi sendiri loh sebenarnya. Maka tadi didohirkan dia dalam suratul insan. Karena guru manusia. Ya. Jibril dalam wujud manusia. Tapi ya, tadi
Ternyata Jibrilnya itu jangan-jangan orang Pulau Jawa lagi. Yang memberikan bayat pada Nabi itu. Sehat semua, mohon maaf atas kekurangan. Ayo terus belajar. Karena yang sing penting sampai hidup kita adalah terus kita belajar. Karena berhenti belajar adalah kebodohan. Walaupun sudah hafal sejuta kitab. Walaupun kamu baru tahu satu huruf tapi sedang belajar, kamu orang pintar. Nah, itulah yang penting ya, sehat semua. Apa ya yang tadi pertanyaan yang penting yang Abah belum jawab. Ya barangkali sahabat yang belum terjawab karena tadi Abah tadinya membuat judul sendiri, tapi kemudian karena Abah di sini ada daftar pertanyaan dari admin tadi semua, dari teman-teman. Ya udah akhirnya terfokus pada jawaban tadi semua, tapi yang harus penting adalah bagaimana adalah kita adalah fana fi syariah itu dengan mati tabi'i, adalah fana fil fana itu dengan mati adalah ma'nawiyah, fana fillah itu dengan mati syiri, ada fana fil baqo itu dengan mati hissi. Ini semua ya. Mari hidup dengan mati. Mari bangun dengan tidur. Karena kehidupan adalah tidur. Pada saat kamu mati, kamu bangun. Kehidupan adalah kematian. Jadi pada saat kamu mati, kamu hidup. Itulah hidup. Apapun kalau udah hidup, tumbuh. Sekarang kenapa nggak banyak tumbuh? Mati. Kamu merasa hidup, mati. Itu. Ini yang harus dipahami ya. Sehat semua, mohon maaf Allah. Nabi Azimi Muhammad Allahumma salli Nabil Hasbi Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya Assalamualaikum Syabdul Qadir Al-Jalani. Assalamualaikum Syahiduna wa Mursyiduna Syamal Sohibullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian Selasa malam Rabu insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan juga jamaah sekalian Abah Setu MDNH online ya, yang lewat YouTube, semua TikTok dan Facebook. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk mentafakuri ya. Diniatkan bahwa kita adalah untuk, selain kita ta'lim adalah untuk bertafakur. Allah telah memuliakan kita, adalah akal kita manusia. Maka banyak ayat dalam Al-Quran mengingatkan afala ta'qilun ya. Bagaimana kita menggunakan akal kita untuk berjalan menuju Allah. Afala yatafakkarun adalah bagaimana baginda Nabi juga adalah menyampaikan kepada kita 3 derajat tafakur tadi semua. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakur sesaat yang berkaitan dengan bab furu, bab fikih adalah lebih baik daripada ibadah setahun. Ya. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatin. Tafakur sesaat adalah yang berkaitan dengan bab tauhid, adalah bab tasawuf, adalah lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tapi yang berkaitan dengan mengenal Allah, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati, ada alfi amin, adalah tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi betapa pentingnya mengenal diri dan mengenal Allah. Itulah sampai kita paham awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal pada Allah. Seolah-olah tidak ada syariat tanpa ma'rifat. Tidak ada torikot bahkan tanpa ma'rifat. Tidak ada hakikat tanpa ma'rifat. Maka awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu adalah kenal kepada Allah. Tapi mustahil kenal pada Allah kecuali kenal pada diri. Kenal pada diri adalah kenal pada mati. Tetapi tidak mungkin kita menunggu mati untuk kenal pada diri. Maka belajarlah mengenal mati dari tidur. Karena pada dasarnya dengan tidur kita mengerti bahwa kita tidak punya daya dan tidak punya upaya. Pada saat tidur tidak ada ketakutan dalam hidup. Maka itulah kenapa perlambang orang tidur itu adalah perlambang orang mati. Maka orang akan damai pada saat tidur. Ya. Tetapi tidur juga kepada orang-orang yang berilmu, yang hatinya sudah hidup, sampai Nabi bersabda, adalah naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang berilmu. Tidurnya yang sudah ruhnya hidup. Tidurnya saja adalah ruh itu tidak pernah hidup, tidak pernah mati. Tidurnya orang berilmu adalah nafasnya adalah dzikir. Maka sesungguhnya ruh tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Karena ruh adalah tidak pernah mengalami ngantuk, ruh tidak pernah tidur. Maka orang yang sudah berubah adalah menjadi manusia ruh, maka dia tidurnya aja ibadah. Maka ruh adalah nyata pada nafas. Maka Abah sudah ajarkan tentang adalah nafas at-tanzih. Tanzih nafas adalah nazaha adalah nafas ke dalam, dan naba adalah tentang juga adalah tasbih, dan sabbaha adalah nafas keluar dari semua. Maka tadi pagi Abah sudah live bahwa orang yang tahu Allah itu hanya batin, maka sesungguhnya dia kafir. Karena bagaimana dia akan bersyahadat pada Allah yang batin.
Maka itulah antara napas masuk adalah menjadikan Allah itu batin. Manusia yang hanya tahu Allah batin, kafirlah dia. Tetapi kalau manusia juga hanya melihat yang tasbih, ya, dari kata menyaksikan, ya, maka sesungguhnya juga orang itu adalah menjadi syirik tadi semua. Maka disitulah ada tanzih, napas masuk, tasbih, napas keluar. Sehingga seharusnya adalah Allah itu adalah dohir dan batin, ya. Maka tadi pagi Abah sudah dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dijelaskan adalah sesungguhnya yang harus dipahami adalah man arafa Allah bitanzih faqad kafara wa man arafa Allah bi at-tasbih faqad asyraka wa man arafa Allah bil jami'i bainahuma faqad wahada. Berarti siapa mengenal Allah hanya dengan tanzih, ya kufur. Allah itu dianggap batin. Karena huwal awal, huwal akhir, huwal dhahir, huwal batin. Allah itu dohir. Tetapi juga dikatakan adalah siapa mengenal Allah ya hanya dengan tasbih, ya syirik. Karena berarti semuanya adalah begitu banyaknya ilah yang akan dia lihat. Maka waman arafa Allah bi al-jami' bainahuma, menggabungkan ada tanzih dan tasbih, napas masuk, napas keluar. Itulah yang dikatakan adalah al-jami' bainahuma faqad wahada. Berarti dialah yang telah benar-benar mentauhidkan Allah dohir batin. Tadi semua, ya. Maka disitulah dia mampu bersahadat. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang, disinilah kita harus memahami tentang hakikat ruh. Karena ruh itu adalah dia tidak tahu apapun yang dia lihat hanya Allah. Bagi ruh hanya pandang, yang dipandang adalah ruh, adalah Allah. Maka orang yang sudah martabat ruh, maka maaf Gus, ini yang TikToknya berubah tadi semua, ya. Ya, ini TikToknya banyak gangguan sekarang, maaf, ya. Jadi orang yang ibadahnya adalah sudah ruh, yaitu adalah sudah lurus tadi semua, ya. Maka tadi adalah syarat menjadi seorang aulia. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menjadi kekasih Allah. Iya. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi mengatakan cara menjadi kekasih Allah adalah bagaimana kita harus mampu memandang semua makhluk ini kekasih Allah. Semua manusia ini kekasih Allah. Maka tadi tidak boleh kita adalah karena kita sudah pandang manusia itu bukan tentang baik dan buruknya. Manusia itu bukan tentang setan atau taat atau maksiatnya. Tapi yang kau pandang adalah hidupnya tadi semua. Maka itulah dikisahkan tentang pelacur yang melihat Allah pada anjing lebih selamat daripada ulama yang mau pergi haji tapi tidak mampu melihat Allah pada anjing. Nah inilah juga yang dikisahkan tentang Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa Allah menciptakan anjing dan babi? Sesungguhnya bukan tentang najisnya anjing dan babi, tentang najisnya manusia yang lebih rendah daripada anjing dan babi. Maka itulah yang dikisahkan dalam sebuah kisah tentang binatang yang saling menghina. Yang pertama kata sapi, beruntung aku jadi sapi, tubuhku besar, dagingku besar, tulangku bisa jadi kalsium, kotoranku bisa jadi pupuk, tandukku bisa dijadikan hiasan, aku tidak dijadikan kucing. Tapi dibantah oleh kucing, maka sesungguhnya walaupun aku tidak beruntung sebagaimana sapi, kata kucing, tapi aku bisa tidur di mana tuanku adalah memberi sopa. Dan juga pahamil dari kucing dijelaskan oleh siapa Jalaluddin Rumi, kalau kalian ingin melihat tempat yang paling nyaman untuk tidur, pilihlah tempat di mana kucing tidur. Maka kucing pun berkata, aku beruntung tidak jadi anjing. Maka kemudian didengar oleh anjing, wahai kucing, sesungguhnya aku tidak beruntung seperti sapi dan juga tidak beruntung seperti kamu. Ketahuilah,
aku adalah, maka dikisahkan oleh seorang ulama 10 kemuliaan anjing. Sifat ahli tahajud ada pada anjing. Sifat adalah yang sabar ada pada anjing. Yang qanaah ada pada anjing. Sifat zuhud ada pada anjing. Maka disinilah kata anjing itu, aku tidak pernah duduk lebih tinggi dari Tuanku. Aku tahu siapa yang beriku makan. Aku selalu bersyukur kepada Tuanku dibandingkan dengan si babi. Itu kan tadi. Maka terdengar pula oleh babi, sahabat. Maka kata babi, walaupun aku bukan sapi, bukan kucing, bukan anjing, aku bersyukur menjadi manusia, jadi babi. Aku tidak dijadikan makhluk yang tidak sholat pada Tuhannya. Nah, disinilah banyak ulama-ulama menafsirkan tergantung daripada sudut pandang ulamanya. Siapa yang tidak sholat itu? Ya, dalam pandangan syariat berbeda, pandangan fikih. Maka inilah sahabat-sahabat juga buat teman-teman yang suka juga mengkaji kajian Abah. Maka harus pandai tadi semua. Tidak bisa kajian hakikat itu dengan syariat. Tidak bisa adalah menimpali adalah kajian hakikat adalah dengan syariat tadi semua ya. Tapi tidak bisa juga adalah syariat dipisahkan dari hakikat. Maka tadi kan sama seperti at-tanzih, tanzih dan tasbih tadi semua. Maka pada tasbih kepada yang dohir berlaku syariat. Pada saat tanzih ke dalam berlaku hakikat. Maka tidak boleh dipisahkan tadi semua. Tetapi tentang kerendahan babi dikisahkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Bahkan banyak manusia nanti minta jadi babi. Ya Allah, seandainya seperti ini hidupku, lebih baik kalau seandainya aku dikembalikan ke dunia dan jadikan aku babi. Maka jangan pernah merasa kita lebih mulia dari babi. Bahkan kata Imam Ghazali, kamu merasa lebih mulia dari iblis saja, itu sudah iblis tadi semua. Ya. Maka disinilah kita perlu tasawuf tadi semua. Kita perlu tasawuf. Maka bahkan di kitab Safinah dijelaskan tentang bab tayamum. Pada saat syarat tayamum tidak terpenuhi karena masih adanya air. Maka kalau seandainya air itu dibutuhkan oleh dua makhluk yang sama-sama kehausan, yang satu makhluk itu makhluk yang tidak pernah sholat, yang satu lagi babi, maka babi berhak mendapatkan minuman itu. Disinilah maka dikisahkan maka oleh Abu Yazid Al-Bustami, kenapa Tuhan menciptakan babi dan anjing, najisnya mugoladoh, tapi sebenarnya yang disindir adalah manusia. Padahal manusia lebih rendah dari martabat anjing dan babi. Dalam sebuah kitab Abu Yazid mengisahkan pada saat beliau salah memandang kepada anjing. Pada saat dia adalah berpapasan dengan anjing dan dia menggunakan gamis. Kemudian anjing itu menengok pada dia dan dia menengok pada anjing itu. Anjing itu berkata kepada dia. Ada hatib, tadi ada apapun bahasanya. Anjing itu berkata, wahai Syekh, apa yang kau lakukan barusan? Kenapa kau angkat gamismu itu? Apa kau merasa kau lebih mulia dari aku? Sahabat, ya bagi orang-orang tertentu ya, nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang pun banyak yang bisa mendengar itu, gitu kan tadi semua. Cuma kalau ngaku sekarang kadang-kadang disebut sombong tadi semua ya, karena dianggapnya itu adalah mustahil. Nah itulah, tidak ada yang mustahil. Ya. Nah inilah maka ketahuilah katanya Syekh, dengan kau cara mengangkat engkau, gamis engkau barusan, sesungguhnya engkau itu adalah aku dan anjing dan sahabatku babi yang kalian sebut najis mugoladoh itu. Najis-najisnya aku bisa sucikan dengan 7 sucian dengan 1 tanah. Tapi kau barusan ada kejahilanmu tidak mampu melihat Allah pada diriku. Maka sesungguhnya engkau lebih rendah daripada najisku dan si anjing. 7 samudra dan 7 benua tidak bisa mensucikan najismu.